gitu ya, gantung dari nanti kasusnya ada di mana. Tentang bagaimana menangani keluhan, handling komplain gitu ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini, share screen saya sudah terlihat belum ya? Lagi proses Ibu. Oh, sudah terlihat. Baik. Mas Ria Sofyan, bisa kita mulai ya, walaupun belum lengkap ya. Baik, ini ada yang bergabung. Nggak apa-apa ya. Baik. Jadi, kelalaian dan kesalahan. Kalau kita sebagai seorang fisioterapis, berarti profesi kita fisioterapis, maka kelalaian dan kesalahan kita sebagai fisioterapi itu sesuai dengan perspektif hukum, maupun apakah itu masuk di dalam malpraktek, atau itu kita melihatnya nanti dari aspek hukum yang berhubungan dengan di tindakan medisnya yang kita berikan. Kalau dalam hal ini adalah keterkaitannya dengan proses fisioterapi yang kita berikan kepada si pasien. Apakah itu nanti akan menimbulkan suatu malpraktek, disebut sebagai suatu ketentuan yang menimbulkan kepada malpraktek, kelalaian yang seperti apa atau kesalahan yang seperti apa, dan bagaimana cara menanganinya. Nah, itu nanti kita praktekkan. Sehingga capaian pembelajarannya adalah bahwa nanti kalian harus mampu menguasai konsep teoritisnya bagaimana kelalaian dan kesalahan atau human error sesuai dengan perspektif hukum. Sehingga kalau kita bisa mengetahui itu, maka kita akan mampu melakukan tindakan pencegahannya. Bagaimana tindakan pencegahannya agar tidak terjadi malpraktek dalam praktek pelayanan fisioterapi? Kenapa seorang fisioterapis yang sudah lulus S1 di wisuda, kenapa masih harus menjalani pendidikan profesi 1,5 semester gitu ya, atau 3 semester, mohon maaf. Sama dengan seorang dokter itu. Sarjana kedokteran itu nggak boleh menangani pasien kalau dia belum mengambil profesi dokter. Belum disebut sebagai seorang dokter kalau dia belum menerima atau menjalani pendidikan profesi dokter gitu ya. Itu Rizkika dan Ari itu kok bisa satu Zoom itu apa di rumah makan atau di mana itu? Mohon maaf Bu, izin sedang rapat Bu. Apa sedang apa Mbak? Mohon maaf Ibu, ini lagi tadi habis ngerjain tugas bareng. Yang satu ngerjain tugas, yang satu rapat. Terus yang benar yang mana itu? Jangan sampai seperti tadi malam ya. Jadi ditinggal tidur ya Mas Riyad ya. Ada 2 mahasiswa temanmu ya Mas ya. Tinggal tidur itu. Tinggal ini nanti juga masih tetap cuma masuk Zoom aja tinggal tidur. Jadi nggak ngerti dengar kenapa enggak. Orang dipanggil nih Ibu beberapa kali enggak. Ini akhirnya tadi malam saya nggak jadi rapat Mas Riyad. Nanti malam ini setelah saya ngajar ini. Makanya nanti tolong kalau sudah selesai ya tolong. Karena kemarin saya tunggu sampai lama loh Mas itu. Akhirnya sampai hampir 1 jam itu. Nggak jadi terusan. Udah kemalaman. Sampai hampir jam 10. Itu ditinggal tidur atau ditinggal apa saya juga nggak ngerti gitu ya. Nah, ini sekarang ini juga off kamera juga ini mesti. Dia nyambung tapi off kamera. Jadi saya nggak ngerti nih. Dia kuliah apa tidak gitu. Yang penting masuk gitu ya. Tapi nggak ngerti itu. Coba saya cari mahasiswanya ada enggak. Kalaupun munculnya di oh sekarang sudah off kamera Mas. Berarti nanti tolong Mas Haris Kurniawan kalau sudah selesai tolong langsung off. Artinya langsung keluar dari Zoom, jangan seperti tadi malam ditinggal tidur. Jadi diminta untuk keluar nggak keluar gitu ya Mas Riyad ya. Oke, baik lanjutkan.
Materinya adalah definisi human error itu apa, kelalaian dan malpraktek. Kemudian bagaimana cara membuktikan malpraktek itu, setelah apakah itu terjadi malpraktek apa tidak, maka nanti dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya dan bagaimana penyelesaiannya kalau itu memang ada terjadi dugaan malpraktek gitu ya. Maka nanti kita di dalam skila praktikumnya adalah handling komplain itu adalah bagaimana kita menangani keluhan-keluhan kalau itu dihadapkan kepada dugaan malpraktek gitu ya. Nah, maka yang pertama definisi human error, kelalaian dan malpraktek. Jadi kalau human error, kesalahan manusia itu kesalahan di dalam pekerjaan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian atau pencapaian dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau misalnya di situ menyatakan bahwa seorang fisioterapis yang menjalani melaksanakan proses fisioterapinya di dalam hal sebelum dia diberikan tindakan satwidiatermi, maka mesti harus dilakukan asesmen dulu. Nah, di dalam melakukan asesmen dulu itu sudah runut apa tidak? Mulai dari asesmen subjektif, asesmen objektif, kemudian nanti di situ ada pemeriksaan fungsi gerak dasarnya, sampai kemudian kepada pemeriksaan spesifik. Nah, ternyata ada satu hal yang mungkin lalai atau dilupakan sehingga tidak sesuai atas pencapaian apa yang diharapkan. Artinya bahwa tindakan yang kita berikan kepada pasien karena kurangnya asesmen sehingga nanti intervensinya juga kurang misalnya. Nah, itu apakah itu disebabkan oleh karena murni dari kesalahan manusia itu sendiri gitu ya, atau disebabkan oleh karena desainnya atau disebabkan oleh karena sistemnya. Kalau misalnya disebabkan oleh karena sistemnya itu misalnya pada saat kita contoh di dalam praktek kehidupan praktek sehari-hari gitu ya. Jadi pada saat human error system itu artinya kesalahan manusia yang disebabkan oleh karena sistem gitu ya. Jadi apakah itu terkait dengan birokrasinya gitu ya, sistem yang ada di dalam rumah sakit ataupun klinik ataupun praktek mandiri ataupun di puskesmas itu, atau itu berkaitan dengan istilahnya kalau kita membuat desain itu kalau gambarannya adalah pada saat kita melakukan asesmen, maka kita menegakkan diagnosis. Nah, itu pada saat kita memberikan intervensi itu sesuai enggak dengan asesmen yang sudah kita lakukan. Itu desainnya gimana? Kalau di dalam menangani pasien dengan kondisi LBP di situ ada SOP. SOP itu menyatakan bahwa kalau kita menyatakan bahwa ini pasiennya LBP ini nanti berhubungan dengan mialgia atau myogenik yang berhubungan dengan otot. Oh tidak, ini LBP-nya karena isialgia, karena nervusnya, isiadikesnya. Oh tidak, ini karena HNP misalnya. Nah, desain dari masing-masing kasus itu nanti di dalam kalau kita menyebutnya itu underlying prosesnya itu sesuai apa tidak gitu ya. Itu. Nah, sedangkan itu tadi human error, sedangkan medical error, jadi kesalahan medis itu tindakan yang tidak disengaja, baik karena kelalaian atau karena komisi, atau yang tidak mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kalau misalnya seorang, pernah loh ya, ada dokter itu yang melakukan tindakan operasi seharusnya yang dioperasi itu kanan, tapi kok yang dioperasi kiri misalnya. Itu ada juga hal semacam itu. Nah, ini kan berarti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kegagalan tindakan yang direncanakan harus diselesaikan sebagaimana yang dimaksud kesalahan eksekusi itu. Sehingga penggunaan kesalahan dari rencana untuk mencapai tujuan itu sesuai gitu ya. Atau medical error itu bisa didefinisikan penyimpangan dari proses perawatan yang mungkin atau tidak mungkin membahayakan pasien. Contoh misalnya, ada pasien itu yang seharusnya diberikan tindakan fisioterapinya, kalau ini ke arah fisioterapi ya. Tindakan fisioterapi itu seharusnya dia dapat dilakukan sampai
ke arah latihannya jalan sampai ke endurance-nya, ergocycle-nya, latihan aerobiknya misalnya. Tapi ini tidak disangkakan diberikan kepada si pasien itu. Berarti dalam hal ini penyimpangan itu bisa disebabkan oleh karena keluar dari SOP atau keluar dari ketentuannya seperti yang kemarin, maksudnya dari kalau normanya itu norma ketatanan atau pedomannya itu norma tergantung dari norma hukum atau non hukum gitu ya. Tapi kalau di sini berkaitan dengan masing-masing profesi itu dia punya suatu proses keterkaitannya dengan dalam melakukan tindakan kepada pasien. Contoh lagi misalnya perawat seharusnya memberikan obat sehari 2 kali, diberikan sehari 3 kali misalnya. Nah contoh, seharusnya obatnya ini 500 mg diberikan 250 mg. Misalnya seperti itu. Itu bisa dalam hal ini ada yang membahayakan atau tidak membahayakan. Nah kalau melihat dari kasus kematian di Amerika Serikat di tahun 2013 itu kasus kematiannya yang disebabkan oleh karena kesalahan medis itu sebanyak 251.000 dari 2.597 kasus gitu. Ribu kasus gitu. Nah, ini dari medical error-nya atau kesalahan medisnya ada sudah tinggi juga gitu. Nah, kalau kita kemarin saya sudah sampaikan, kalau kita itu menjalani seorang fisioterapis itu dia menjalani malpraktek apa tidak? Oh, kamu melakukan malpraktek apa tidak sih gitu ya? Atau Mbak Tri Utami menangani pasien anak-anak itu ini sebenarnya dia malpraktek enggak? Maka untuk mengetahui bahwa dia malpraktek apa tidak, di dalam proses pelayanan fisioterapi, seorang fisioterapis harus berpedoman kepada yang kemarin sudah saya singgung juga, PMK 80 tahun 2013 dan PMK nomor 65 Peraturan Menteri Kesehatan. PMK itu Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor 65 tahun 2015. Yang nomor 20 tahun 2013 itu menyatakan bahwa bagaimana seorang fisioterapis itu bekerja, baik itu dalam kondisi di rumah sakit tipe ABCD, ataupun di klinik, di Pratama, atau di klinik mandiri, atau di praktek mandiri, atau di puskesmas gitu ya. Itu diatur semua. Atau dia menyimpang dari standar pelayanan fisioterapi enggak? Di dalam melakukan suatu diagnosisnya, di dalam melakukan suatu tindakan fisioterapinya, itu keluar dari PMK 65 enggak? Karena di dalam PMK 65, standar pelayanan fisioterapi itu sudah diatur sedemikian rupa lengkapnya di dalam PMK 65 itu. Nah, nantinya kalau pasien itu, kalau fisioterapis itu dikomplain, bagaimana cara menangani keluhannya? Kita kembali lagi kepada aturan ini yang merupakan senjata kita ya kan ya, PMK 80 dan PMK 65 ini. Sehingga kalau kita melakukan suatu asesmen, penegakan diagnosis, perencanaan intervensi sampai kemudian didokumentasikan, itu harus semuanya diarahkan kepada, silakan Anda browsing PMK 80 tahun 2013 itu tentang pekerjaan fisioterapi, atau PMK nomor 65 tahun 2015 itu tentang standar pelayanan fisioterapi. Silakan nanti kalau mau di download. Nah, fisioterapis error, atau kalau kita berbicara SDM-nya yang error itu fisioterapis, itu memang sulit dikenali. Kenapa? Karena gejalanya itu kadang sulit dibedakan dengan gejala penyakitnya itu sendiri. Ada misalnya pasien-pasien dengan kondisi kalau di kardiovaskular pulmoner, pasien-pasien dengan kondisi PPOK, pasien-pasien dengan kondisi asma, bisa juga nanti itu gejala penyakitnya itu sendiri itu sama. Kalau PPOK itu berlawanan dengan asma, mohon maaf. Tapi kalau PPOK itu terdiri dari emfisema dan bronkitis kronis gitu ya, maka itu mesti akan sama gejala penyakitnya. Nah, yang kedua, bahwa praktisi fisioterapis tidak mengenali adanya masalah atau kejadian akibat fisioterapis error. Berarti pada saat seorang fisioterapis itu menjalani kelalaian atau kesalahan, gitu, maka terkadang dia tidak merasa bahwa itu merupakan kesalahan dia, gitu loh. Atau mungkin ada masalah, gitu ya, ada kesalahan itu ada,
tapi tidak dilaporkan di dalam dokumen itu bahwa fisioterapis ini sebenarnya mengalami permasalahan. Misalnya, kasusnya seperti itu. Atau beberapa masalah yang bersifat reversible. Jadi artinya nanti bisa kalau didiamkan gitu ya akhirnya hilang dengan sendirinya ya tanpa penghentian pelayanan fisioterapinya gitu ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi kalau kita berbicara apakah dia fisioterapis itu masuk kategori keterkaitannya dengan adanya fisioterapis error atau kesalahan kelalaian yang dilakukan oleh seorang fisioterapis itu penyebabnya apakah berasal dari kejadian-kejadian yang buruk gitu ya, adverse event, kejadian yang buruk gitu. Kalau kejadian yang buruk itu adalah suatu kejadian yang berlawanan dengan harapan yang lebih disebabkan oleh karena intervensi fisioterapi daripada oleh penyakitnya sendiri. Artinya, kalau seorang fisioterapis itu yang berorientasi kepada kalau berbicaranya intervensi ya, intervensi fisioterapi ya dari penyakit itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan ultrasound pada kondisi di osteoartritis seni misalnya. Bagaimana itu disebut dengan kejadian yang berlawanan dengan harapan gitu ya. Bahwa sebenarnya kita lihat kalau misalnya diukur gitu, misalnya ada suhunya yang tinggi gitu ya, pada saat di atas 38, maka kita tidak boleh atau diperkenankan untuk memberikan intervensi fisioterapi. Gitu. Tetapi kenapa dia muncul kejadian buruk itu atau kejadian yang injury atau kejadian yang berlawanan dengan harapan itu? Ya karena disebabkan oleh karena tadi bahwa di dalam memberikan intervensi fisioterapi itu dia tidak melihat lagi atau tidak mengindahkan lagi pedoman atau SOP yang ada misalnya. Ini semaunya sendiri gitu kan. Kemudian kalau misalnya itu bisa kejadian atau kelalaian atau kesalahan yang buruk itu bisa dicegah, yaitu kejadian buruk yang bisa dicegah itu yang seperti apa, Bu? Kejadian buruk yang disebabkan oleh error dan sebetulnya memang dapat dicegah. Contoh misalnya, kalau ada lantai yang licin di unit fisioterapi, sebenarnya kalau itu sesegera mungkin ditangani oleh OB-nya atau klinik servisnya, maka nggak mungkin ada pasien yang datang kepleset kan gitu ya. Contoh misalnya, maka hal-hal semacam itu kan sebenarnya bisa dicegah. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang bagaimana untuk berkaitannya dengan kejadian buruknya itu yang dihubungkan dengan bahwa adanya suatu kesalahan atau adverse event itu disebabkan oleh karena ini kelalaian dari fisioterapis itu sendiri gitu. Jadi kelalaian, jadi kejadian buruk itu disebabkan oleh karena adanya suatu kelalaian dari fisioterapi itu sendiri. Gitu. Nah ini yang kalau berbicara terkait dengan adanya kejadian buruk, apakah itu bisa dicegah apa tidak, itu berapa persen, persentasenya gitu ya. Kemudian kita melihatnya bahwa yang paling tinggi ya kejadian buruk itu sendiri yang bukan disebabkan oleh karena kalau di sini ada kejadian buruk yang disebabkan oleh karena kelalaian atau kesalahan atau yang disebabkan oleh karena error negligency. Jadi ada kelalaian gitu ya. Atau lupa itu adalah lalai atau salah gitu. Nah, tulisan itu kejadian buruk itu bisa disebabkan oleh karena dia adanya suatu pemberian komplikasi obat gitu ya, atau infeksi luka, atau adanya kematian, atau adanya suatu abnormalitas yang keterkaitannya bahwa dia dilakukan penghentian itu pada saat dia di rumah sakit misalnya, atau misalnya kejadian buruk itu yang karena adanya suatu injury ya, adanya satu luka di dalam di settingnya. Jadi artinya luka yang permanen atau injurinya yang permanen itu
sehingga itu yang akan mengakibatkan terjadinya suatu event. Nah, bagaimana kejadian buruk itu bisa dicegah? Gitu ya, yang disebabkan oleh karena kesalahan itu sendiri gitu. Apakah itu nanti bisa berhubungan dengan tekniknya, technical error-nya, atau diagnosis error-nya, atau terkait dengan gagalnya untuk mencegah dari itu. Atau bukan bisa ke bahwa kesalahan atau kelalaian itu disebabkan oleh karena penggunaan obat gitu, contoh misalnya. Oke, sebelum ke praktek ada pertanyaan, silakan. Kalau dari saya sendiri belum ada, Ibu. Dari saya Ya, belum Mbak? ada. Ya? Nggak ada? Tidak ada, Bu. Nggak ada? Oke, Belum salah. ada, Bu. Ya, oke, baik. Jadi apa namanya, kesalahan profesional yang disebut dengan malpraktek itu kesalahan profesional gitu, ya. Ya, jadi praktek itu atau kesalahan profesional itu di dalam pelayanan fisioterapi itu adalah kegagalan fisioterapis dalam melakukan prakteknya sesuai dengan standar pelayanan. Maka tadi saya katakan, seorang fisioterapis itu dikatakan dia melakukan malpraktek, maka kalau di luar dari standar pelayanan PMK 65 tadi atau di luar dari PMK 80. Apapun yang kita kerjakan kepada pasien, kalau itu di luar dari standar pelayanan fisioterapi, bahkan kalau kita merasa itu kurang mampu, ya jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan bahwa itu sebenarnya, apalagi itu bukan wewenang kita gitu ya. Jadi itu yang harus dipertegas kembali begitu. Atau ketidakpedulian dalam penyediaan pelayanan. Artinya gini. Tadi pagi saya mengisi di mahasiswa profesi juga saya tegaskan di sini. Tolong sekali lagi dalam menghadapi pasien, tolong Anda mempunyai sifat empati, care kepada pasien. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Itu namanya peduli. Jangan sampai dia dalam kondisi dia tidak peduli gitu ya. Nah, itu yang dalam hal ini kalau dia keluar dari standar pelayanannya, maka orientasinya adalah dia masuk dalam kategori dia melakukan malpraktek. Karena malpraktek itu adalah kesalahan di dalam pekerjaan apapun yang disebabkan oleh ketidaksesuaian atas pencapaian dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu penyebab utamanya biasanya terjadi cedera terhadap pasien. Apapun itu kasusnya, siapapun itu yang melakukan, ya, yang kalau profesional misconduct itu artinya kesalahan secara profesional itu ya yang dilakukan adalah profesi. Profesi apa? Tenaga kesehatan. Dari mana? Dari dokter sampai ke misalnya fisioterapi, perawat, bidan, seluruhnya. Kalau di luar dari standar pelayanannya kita punya PMK 65-nya gitu ya. Kalau keluar dari itu sudah disebut dengan malpraktek. Penyebab pada saat seorang fisioterapis itu dia disebut dengan malpraktek, ya. Jadi tadi keterkaitannya apakah itu disebabkan oleh karena kesalahan itu sendiri atau disebabkan oleh karena kurangnya skill, lack of skill, kurangnya skill, kurangnya keterampilan. Jadi atau karena kelalaiannya dia sendiri gitu loh. Nah, ini dari ketiga hal ini. Jadi nanti bisa Anda analisa nanti. Jadi pada saat saya memberikan skenario nanti dia penyebab dari malprakteknya itu apakah dia karena lalai atau karena memang dia ada kesalahan atau karena kurangnya kompetensinya. Dalam hal ini adalah terkait dengan kompetensi skill. Artinya kurangnya kompetensi praktek gitu ya. Itu yang secara garis besarnya penyebab dari malpraktek itu gitu ya. Nah,
Kalau misalnya itu disebabkan oleh karena kelalaian, lupa atau negligence at level. Lagi kesalahan itu ada beberapa level ya. Kelalaian itu ada beberapa level. Apakah itu masuk kategori kelalaian berat, kelalaian biasa, atau kelalaian ringan. Nah, kalau berhubungan dengan dia bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan standar pelayanan, akibatnya itu dapat hindarkan, perbuatannya dapat dipersalahkan gitu. Nah, itu keterkaitannya yang menuju ke kelalaian berat itu tadi harus disampaikan yang di mana bertentangan dengan PMK 65, di mana kejadian itu bertentangan dengan PMK 80 gitu. Beberapa kejadian-kejadian itu mana sesuai enggak dia dengan standar pelayanannya. Sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi apakah fisioterapis ini termasuk dalam kondisi dia adanya suatu kelalaian apa tidak. Oleh karena itu, jika dia sudah memang kalau dilihat dari standar pelayanannya, oh ternyata dia melakukan malpraktek, maka bagaimana cara membuktikan bahwa dia terjadi malpraktek itu? Ya kan? Bagaimana dia cara membuktikan? Jadi ada pembuktiannya bagaimana, apakah itu dalam kategori masuk dalam kategori yang apakah itu malpraktek itu dalam kondisi bagaimana cara membuktikan. Satu, kita harus berhubungan dengan kewajibannya, itu ya. Dari kewajibannya, apakah itu ada di dalam standar pelayanan PMK 65, mulai dari standar asesmen, standar diagnosis, kemudian standar rencana intervensi, kemudian standar intervensi, lalu kemudian standarnya evaluasi, sampai di sana juga ada ada ketentuan bagaimana dokumentasinya. Kalau menangani pasien yang baru itu seperti apa, menangani pasien yang lama itu seperti apa, dokumentasinya itu seperti apa, itu di lampiran ada semua, gitu ya. Maka bagaimana cara membuktikan kelalaian atau malpraktek itu keterkaitannya dengan kewajibannya itu harus disesuaikan dengan standar di PMK 80 ataupun di PMK 65. Ada yang sudah buka PMK 80 dan PMK 65? Ada yang sudah buka? Nah, ini standar pelayanan fisioterapi sudah belum? Sudah belum? Ini kan bagaimana cara pembuktian malpraktek itu? Bagaimana cara pembuktian malpraktek dalam bidang hukum perdata, civil law dalam bidang hukum perdata itu. Jadi bagaimana pembuktiannya gitu ya. Artinya bukti kelalaiannya itu bagaimana gitu. Jadi yang pertama keterkaitannya dengan kewajiban sebagai seorang profesional tadi. Jadi apakah itu terkait dengan kewajiban profesional itu, Anda kemarin sudah menerima materi kode etik, tak? Salah satunya harus juga diperhatikan saatnya kita melakukan suatu asesmen, kita harus memberikan. Kewajiban kita itu harus menyampaikan hasil asesmen itu. Kewajiban kita itu harus menyampaikan hasil diagnosisnya. Kewajiban kita itu harus menyampaikan rencana intervensi dan intervensi yang akan kita lakukan gitu.
Sehingga kewajiban-kewajiban itu baik itu kewajiban secara profesional maupun kewajiban dengan pasien gitu. Email. Nah, bisa nggak menerjemahkan apa artinya menganalisa ini bisa nggak terkaitannya dengan kewajiban baik itu kewajiban yang berhubungan dengan profesional maupun kewajiban yang berhubungan dengan pasien gitu. Email. Yang pertama, Email dulu. bagaimana nanti pembuktiannya? Ini pembuktian malpraktek secara perdata. Bagaimana bukti kelalaian atau pembuktian malpraktek dalam bidang hukum perdata? Satu, kita harus ada kewajiban, artinya dia kewajiban itu diimplementasikan apa tidak. Yang kedua, apakah dia melalaikan tugas apa tidak? Jadi di dalam hal ini ada diperhatikan di dalam melalaikan tugas kembali lagi PMK 65 kalau dilihat dari fisioterapinya loh ya. Jadi kalau dilihat dari nanti kalau dari kedokteran beda lagi gitu. Jadi kalau dari kedokteran nanti bukan apa yang Ibu sebut tadi, bukan di PMK 65 gitu ya. Itu akan beda gitu. Nah, artinya melalaikan tugas itu dia dalam kondisi kewajiban yang berdasarkan pada standar profesional itu yang standar profesional kalau kita ya standar di pelayanan maupun standar di prakteknya gitu. Itu yang harus diberikan. Kemudian ada artinya pada saat kita membuktikan dia ada malpraktek apa tidak itu apakah si pasien ini klien kita ini sampai ada kehilangan anggota gerak atau sampai menimbulkan kematian atau di situ adanya suatu kerusakan yang permanen. Contoh misalnya, mohon maaf ini, ada kasus bayi itu dimasukkan ke dalam inkubator, kemudian tangan kanannya atau tangan kirinya kena terbakar. Kok bisa Bu? Bayi kok ditaruh di inkubator bisa terbakar misalnya gitu kan? Nah itu nanti dilihat ya apakah ada memang betul ada injurinya. Memang betul ada lukanya, ada kerusakannya, atau ada lengan kiri atau tangan kiri atau kaki kiri yang hilang, atau ada nekrosis ya kematian jaringan gitu. Nah pembuktian secara perdata itu berdasarkan dari ini tadi gitu. Oleh karena itu nanti dilihat dulu apakah itu berhubungan dengan kewajiban secara profesional, kemudian di situ juga adanya suatu melalaikan tugasnya, atau di situ karena juga nanti bisa pembuktiannya berupa ini kan adanya suatu kehilangan anggota gerak atau kematian gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya untuk pembuktian itu, maka apakah itu ada hubungan sebab akibat secara langsung apa tidak? Jadi antara yang kemudian terjadi injuri dengan kelalaian yang dia jalankan. Kesalahan yang dia jalankan. Nah, ini masih harus dalam kondisi secara jeli nantinya bahwa bagaimana dia disebut dengan lalai ya keluar dari kalau misalnya dia dalam kondisi menjalankan sesuatu tapi ada sesuatu yang diharapkannya kurang yang juga dalam hal ini disebut adanya suatu kelalaian atau adanya malpraktek karena ada sesuatu yang kurang gitu ya. Nah, kalau pembuktian itu malpraktek itu dilihat dari criminal law, dari hukum kriminal gitu ya. Maka mesti harus dalam diperhatikan keterkaitannya dengan adanya suatu kelalaian, upaya itu kelalaian gitu ya. Ada penyimpangan atau deviasi
dari standar profesi yang dia kerjakan atau standar profesi yang dia lakukan gitu. Kemudian pembuktiannya itu juga bisa kalau secara kriminolog ya juga kita harus bisa juga antara kecelakaan apakah itu kecelakaan apapun gitu ya. Kemudian atau risiko-risiko dari kesalahan yang sudah dilakukan itu gitu ya. Oleh karena itu pembuktian itu satu. Bagaimana ini keterkaitannya kalau dia disebut adanya satu kelalaian, adanya deviasi atau penyimpangan dari standar-standar pelayanan tadi. Kemudian apakah di situ juga pembuktiannya bisa nanti dilihat keterkaitannya dengan risikonya, atau si fisioterapis ini di dalam menjalani profesinya atau menjalani tindakannya fisioterapi itu tanpa adanya informed consent gitu. Nah, itu yang kadang yang harus perhatikan itu, walaupun itu bisa dalam kondisi lisan misalnya ya. Nah, itu juga dalam kondisi bisa disebut kalau dia memang tidak melakukan informed consent ya berarti dia ada kesalahan gitu. Juga yang terakhir adalah tanggung jawab liability, itu tanggung jawab medis atau tanggung jawab medis itu artinya bagaimana kita membuktikan kelalaian atau malpraktek itu dilihat dari kriminal law-nya, jadi artinya nanti keterkaitannya dengan tanggung jawabnya medis itu dia seberapa. Jadi kalau seperti kasus yang tadi saya sebutkan bahwa seorang bayi yang kena luka bakar di tangannya karena dimasukkan ke dalam inkubator kok bisa sampai luka bakar, maka harus ditelusuri, Mas. Mohon maaf, harus ditelusuri gitu ya. Nah, itu. Nah, kejadian buruk tadi itu bisa dalam kondisi fulfill service standar. Jadi kalau standar-standar yang ada di dalam, kalau di sini kan standar servis standar servisnya terpenuhi apa tidak, not tidak terpenuhi atau terpenuhi. Kalau dia terpenuhi, kemudian apakah ada resiko medikal resikonya gitu. Kemudian dia ada resiko secara langsung apa tidak gitu ya dilakukannya, atau kejadiannya itu mengandung resiko medik apa tidak. Kemudian kalau itu mengandung resiko medik itu secara langsung apa tidak, maka kalau dia tidak secara langsung maka bukan atau not malpraktek, maka nanti disebutkan bahwa ini masuk dalam kategori not malpraktek. Atau keterkaitannya kalau dia ada resiko secara langsung ya berarti di situ apakah ada suatu tindakan mengantisipasinya bagaimana atau tanpa antisipasi gitu. Maka nanti ini yang selalu kemudian berhubungan lagi. Jadi nanti dihubungkan dengan adanya apakah ada kecacatannya, apakah ada kerusakannya. Nah, itu nanti baru kita sebut dengan adanya suatu malpraktek. Tapi kalau misalnya itu tidak berhubungan, contoh misalnya kemarin kan ada yang bayi dimasukkan ke dalam box itu akhirnya terjadi luka bakar di lengan, kan terjadi kontraktur. Nah, pada saat dia terjadinya kontraktur berarti ini yang harus dilakukan tindakan fisioterapinya. Tetapi pada saat dilakukan tindakan fisioterapi ternyata dia kontrakturnya sudah dalam kondisi grade-nya tinggi gitu ya. Sehingga berpotensi untuk tidak bisa kembali lagi, contohnya. Misalnya itu yang diurutkan ke dalam baik itu dalam kondisi satunya yang dalam kondisi terpenuhi apapun tidak. Baru kemudian kita nanti akan melakukan suatu pertanggungjawaban malpraktek. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Baik, kalau nggak ada, jadi pertanggungjawaban malpraktek tadi ya.
ini apa ini pertanggungjawaban malpraktek itu jadi kewajiban yang harus dilakukan bagaimana terkait dengan servis kesehatan itu dihubungkan siapa saja nanti kewajiban-kewajiban in-health service itu siapa saja merupakan kewajibannya siapa saja gitu ya. Nah, itu di dalam nantinya pasien itu akan melakukan suatu tindakan komplain atau menyebutkan bahwa si fisioterapis ini malpraktek, maka juga harus diperhatikan keterkaitannya dengan pertanggungjawabannya malpraktek ini. Jadi pertanggungjawabnya kalau memang itu memang benar. Contoh misalnya, kalau di mass media pernah, mohon maaf ya, pernah ingat kemarin ada mahasiswi Unisa yang dimana kena sanksi. Nah, sanksinya apa Mbak Mas? Kena sanksi. Jadi dia diskores hanya karena gara-gara dia membuat TikTok yang pemasangan kateter kepada pasien yang berbeda jenis kelaminnya gitu ya. Nah, itu juga harus istilahnya kalau itu mengandung malpraktek maka pertanggungjawabannya harus sampai detail tanggung jawabannya itu gitu. Capek, ngantuk. Ya, jadi itu bisa merupakan dari tanggung jawab dari organisasi profesi juga. Maka setiap anggota fisioterapi yang masuk dalam organisasi profesi fisioterapi atau IV yang dimana pernah bukan melakukan ya. Jadi artinya pernah dia dalam kondisi kok ternyata di dalam menangani pasiennya misalnya adanya luka bakar gitu ya. Maka organisasi profesi juga punya kewajiban itu. Nah, karena ini kewajiban seluruhnya. Kewajiban komunitas, siapa di komunitas di lingkungan keluarganya atau di tempat dia bekerja. Jadi kewajiban-kewajiban ini semuanya kenapa ada Ikatan Fisioterapi Indonesia itu ada istilahnya apa? Untuk hukum dan humas bahwa di situ ada sanksi pada saat dia ada masalah yang dimana harusnya keterkaitannya dengan tindakan ini harusnya tidak menimbulkan luka bakar, tapi dia sampai menimbulkan luka bakar misalnya. Maka profesional organisasi profesi dia bisa melakukan suatu tindakan kewajiban itu kewajiban publik maupun kewajiban medik. Kewajiban publik itu ya di secara fisik ataupun administrasi. Tapi kalau kewajiban medikal, di situ salah satunya juga terkait dengan dekriminalitasnya. Nah, pertanggungjawabannya tadi bisa dalam kondisi perdata. Kalau pertanggungjawaban itu bisa dalam kondisi perdata, tidak melakukan apa yang disanggupi, terlambat melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana dijanjikan. Ini one prestasi ya. Jadi melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, itu berarti namanya one prestasi. Jadi kesalahan yang harus jangan sampai dilakukan. Gitu. Atau perbuatan melawan hukum. Contohnya perbuatan melawan hukum itu harus ada kesalahan pada pelaku, harus ada kerugian, harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugiannya. Nah, kalau kelalaian itu adalah kalau pertanggungjawaban perdata ya terkait dengan tingkah laku yang menimbulkan atau merugikan. Contoh misalnya tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal. Contohnya apa? Tingkah laku yang menimbulkan merugikan, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal. Jadi kalau misalnya contohnya apa ini? Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Arogan, Bu. Izin jawab, Ibu. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Ibu. Halo, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Kurang keras, Mbak. Apakah sudah jelas, Ibu?
Ya, betul Mbak Ning. Ya. Untuk yang kerugian pasal 1366 KUH Perdata ya Bu, itu tingkah laku menimbulkan kerugian tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal. Kemarin itu saya pernah dengar ada kasus yang salah itu Bu, salah mendonorkan darah gitu. Jadi golongan darahnya pasien itu yang ditransfusi beda dengan golongan darah pasien itu sendiri. Jadi kayak misal golongan darah pasiennya itu kalau nggak salah B atau apa gitu, terus ditransfusinya beda, bukan golongan darah itu Ibu, bukan golongan darah B itu Ibu. Ya, betul, bagus. Sip. Oke. Ya, betul sekali. Jadi yang harus dibuktikan apa gitu ya? Ya itu tadi, karena dia dimasukin golongan darahnya yang berbeda, ya jelas buktinya adalah dari golongan darahnya kan mestinya kan gitu ya. Yang dalam hal ini PMI yang bertanggung jawab kan gitu. Makanya tadi ada organisasi profesional. Organisasi profesional itu siapapun yang berhubungan dengan kerugian atau kelalaian yang dilakukan, dia nanti dalam bidang apa gitu ya. Bahwa kelakuan itu yang menjadi penyebab nyata dari kerugian yang timbul. Betul sekali. Ya, melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawabnya, seseorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian disebabkan oleh perbuatan saya sendiri, tapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau misalnya ada seorang pasien itu yang komplain mengajukan kemeja hijau kepada direktur, maka yang menjadikan pertanggungjawabannya itu bukan direktur itu sendiri, tetapi seluruh yang di dalam melakukan melalaikan pekerjaannya, dalam dia bekerja itu siapa? Nah, itu yang menjadi yang harus dilakukan nanti pada saat seseorang ini dia tidak saja bertanggung jawab itu tadi terkait dengan kerugian saja yang oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh ya yang menjadi tanggungannya gitu ya. Mungkin pernah keterkaitannya dengan bisa saja nanti seseorang itu dia karena dia punya keluarga besar tapi juga dia merasa yang mampu begitu ya. Nah, kemudian ini juga bisa kalau misalnya ada seseorang yang melalaikan pekerjaannya dia membantu seperti itu juga bisa. Nah, ini yang karakter dari kewajiban itu sendiri ya. Jadi kewajiban yang strict gitu. Atau yang cardiac arrest, kewajiban yang corporate gitu. Jadi itu yang keterkaitannya yang harus pahami bersama gitu ya. Jadi professional own responsibility-nya. Jadi di sini dikatakan bahwa kewajiban-kewajiban yang istilahnya secara umum yang ada di dalam standar itu gitu ya, atau yang keterkaitannya kewajiban kewajiban yang kalau yang pertama tadi itu adalah step, itu artinya dia tidak bisa diwakilkan ya karena dia sendiri yang melakukannya gitu ya. Tapi kalau vicarious-nya liability-nya itu adalah kewajiban yang bisa dalam hal ini bisa wakilkan. Misalnya orang fisioterapis yang dia cuti, nah berarti kan dia harus merekomendasikan kepada temannya yang tidak cuti untuk melakukan pekerjaannya, kewajiban pekerjaannya kan gitu, termasuk dalam hal ini juga seperti itu. Itu salah satu karakteristik dari kewajiban. Atau itu yang corporate ya berarti artinya corporate itu berarti yang mempunyai hubungan atau kerjasama antara rumah sakit atau pemberi pelayanan kesehatan itu dengan siapapun yang berhubungan dengan itu gitu ya, apakah dia asuransi atau dia apa gitu ya. Itu yang bisa disebutkan karakter dari liability. Apa ini ya? Ini apa ini?
Ini siapa ini? Sakina dan Tafa. Kuliah atau kerja, Dek? Siapa yang tanya? Sakit, Dek. Ya, makanya harus hati-hati ya kalau ini kalau kuliah sambil tiduran itu ya kayak gini nih. Jadi nggak merasa yang di chat itu siapa gitu ya. Jadi kalau tidak begitu memperhatikan kan gitu. Ya. Nah, itu yang terjadi keterkaitannya dengan bagaimana pertanggungjawaban malpraktek. Nah, kemudian nanti baru diselesaikan. Nah, nanti untuk di handling komplain itu penyelesaian dari dugaan malpraktek ini. Tapi nanti urut-urutannya tidak kondisinya nanti diperhatikan, disesuaikan dengan skenario-nya, disesuaikan dengan kasusnya gitu ya. Jadi itu. Nah, penyelesaian dugaan malpraktek itu juga begitu. Nanti apakah prosesnya itu jadi keterkaitannya proses dari perselisihannya itu ada di mana? Apakah konfliknya itu sebelumnya atau pada saat dia konflik atau pada saat dia berselisih gitu ya. Nah, itu nanti prosesnya harus kita perhatikan, proses dari perselisihan. Artinya gini, ada seorang pasien yang komplain, kemudian di saat komplain itu dia ada di dalam fase yang mana gitu loh. Apakah pada saat di awal, di tengah, atau di akhir. Jadi pada saat dia baru dilakukan pemeriksaan, atau sudah dilakukan diagnosisnya, atau bahkan sudah sampai dilakukan intervensinya. Contohnya secara implikasinya di fisioterapinya seperti itu. Oleh karena itu nanti harus harus diperhatikan terkait dengan konflik Jadi konflik yang dimunculkan oleh pasien itu kepada fisioterapi itu keterkaitannya apakah itu nanti berhubungan dengan memang fisioterapis itu melakukan suatu hal malpraktek yang di luar dari standar pelayanan itu atau tidak. Itu kuncinya, maksudnya arahnya ke sini. Ya. Nah, kalau itu memang ada sesuatu, maka logika hukum dalam hubungannya terapeutiknya adalah hubungan terapeutik merupakan hubungan kontraksual, sehingga asas-asas dalam kontrak itu juga berlaku. Pada saat seorang yang komplain kepada fisioterapis, maka nanti dia harus diperhatikan pada saat di fase mana, kemudian nanti baru kita melihat apakah itu masuk di dalam kategori di kode etiknya apa tidak, gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti juga bentuk perikatannya itu terjadi merupakan seperti apa gitu ya. Sehingga fisioterapi itu hanya diwajibkan oleh hukum untuk memberikan upaya yang benar sesuai teorinya. Berarti nantinya gini, modelnya seperti ini. Jika sudah muncul malpraktek, kemudian ada konflik, ada perselisihan, kemudian di situ ada pengajuan gitu ya, ada pengajuan tapi kondisinya tidak dalam kondisi yang dihubungkan dengan di meja hijau gitu misalnya, maka nanti harus dibuktikan, cara membuktikan apakah fisioterapis ini keluar dari standar apa tidak, standar pelayanannya apa tidak gitu si fisioterapisnya ini gitu. Sehingga kalau itu kejadian buruk yang terjadi itu tidak secara otomatis membuktikan adanya malpraktek. Seluruh kejadian-kejadian yang buruk itu belum tentu bahwa itu merupakan malpraktek. Tadi sudah saya masukkan ya bahwa seluruh yang melanggar, yang keluar dari standar pelayanan PMK 65 itu maka disebut dengan malpraktek. Tapi suatu kita memberikan suatu kesalahan diagnosis itu tidak selalu berarti malpraktek loh. Walaupun itu kamu salah di dalam melakukan diagnosis. Yang menyebutkan di dalam
malpraktek itu ya tadi bahwa tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan gitu. Fisioterapi dapat dituntut pidana hanya apabila tindakannya memenuhi rumusan pidana. Artinya ya itu tadi contoh ya. Kalau misalnya seorang lulusan fisioterapi itu dia belum praktek profesi, belum mengalami pendidikan profesi, maka melanggar aturan di PMK 680 karena di PMK 80 menyebutkan bahwa seorang fisioterapi yang bisa buka praktek mandiri adalah lulusan yang profesi. Tapi kenapa ini baru lulusan D3 sudah bisa buka praktek mandiri? Nah, itu yang nanti harus ditelusuri kan gitu ya. Jadi fisioterapi boleh digugat jika terjadi kerugian karena ingkar atau wan prestasi, ingkar janji atau karena perbuatan melawan hukum. Yang jelas ada misalnya, mohon maaf ini ya, ada fisioterapis yang melakukan pencabulan, benar nggak sih gitu ya? Ada fisioterapis yang di dalam hal seharusnya ini diberikan suatu intervensi diatermi, tapi tidak diberikan. Nah itu melanggar dari PMK 65 apa tidak gitu? Kalau tidak ya berarti oh bisa dia diberikan ini, nggak melanggar kok kan kayak gitu. Nah sehingga di sini untuk keterkaitannya dengan apakah dia terjadinya terjadinya konflik atau perselisihan atau bahwa pasien itu nanti akan mengajukan ke meja hijau contohnya atau mengajukan komplain gitu ya, maka nanti harus perhatikan dari penyelesaiannya, dugaan dari malpraktek itu, apakah itu nanti kita harus menelusurinya. Jadi menelusurinya itu bagaimana Bu gitu ya. Jadi keterkaitannya dengan bahwa klien itu yang effort yang dikeluarkan oleh klien sesuai dengan hasilnya apa tidak. Jadi artinya kalau itu nanti bahwa fisioterapi sudah melakukan nih, standar profesinya sudah dilakukan, sudah sesuai gitu ya. Tetapi kok kenyataannya pasiennya hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, kita telusuri nanti di situ. Maka nanti di dalam skill-labnya kita bisa melakukan ada beberapa hal. Yang pertama ini, jadi bagaimana tata urutannya gitu ya, yang keterkaitannya dengan penyelesaiannya itu. Jadi pertama itu nanti harus dikelompokkan. Ya, nanti keterkaitannya apakah ini dalam kondisi dia ada kelompoknya pada saat dia melakukan kesalahannya apa di asesmennya atau di mendiagnosisnya atau di mengelompokkannya, tidak piketnya itu dikelompokkannya dulu ya. Jadi ini harus dikelompokkan sesuai dengan yang dilakukan oleh fisioterapis tadi, yang dimana pasien itu merasa tidak sesuai dengan harapannya. Ternyata kemungkinan pasien itu, fisioterapis itu kemungkinan ada suatu kelalaian di dalam melakukan asesmen atau kelalaian, mohon maaf, keluar dari SOP-nya, begitu. Nah, kemudian setelah kemudian dia dikelompokkan gitu ya, maka nanti kita berbicaranya pada saat besok Anda menerima skenario itu, apakah hal-hal yang dilakukan oleh fisioterapis itu tadi bisa dihindari apa tidak? Sebenarnya itu bisa dihindari apa tidak? Contoh misalnya, seharusnya kalau misalnya itu tadi dia misalnya ya, mohon maaf ini, melakukannya ultrasonnya kok bisa terjadi luka bakar, kenapa? Oh, karena dia tidak ergonomis, karena mungkin posisinya pas ngantuk misalnya. Nah, ada masalah hal-hal yang bisa dihindari. Oh, ternyata dia cara duduknya, kursinya tidak dibetulkan gitu. Nah, kalau sebenarnya itu bisa dihindari dengan cara seperti apa? Maka nanti
kita sesuaikan dari skenario-nya yang dari kasusnya itu. Atau bisa dalam kondisi paksaan, gitu ya. Jadi artinya bahwa ada suatu solusi yang dipaksakan. Jadi solusi yang dipaksakan itu ya nanti bisa minta bantuan kepada siapapun gitu. Kalau tidak nanti bisa negosiasi. Kalau negosiasi nggak bisa maka dengan mediasi. Kan gitu. Nah, mestinya kalau dengan mediasi itu mestinya sudah ini ya. Artinya kalau di mediasi mau nggak dia dalam kondisi istilahnya dalam bahasa kasarnya damai gitu ya. Tidak perlulah nanti di meja hijaukan gitu. Misalnya. Nah, itu nggak perlu misalnya. Maka nanti dia berhentinya dia ada di mana gitu. Atau mungkin ada dua-duanya ya memang ada suatu persetujuan yang untuk pengambilan sesuatu arbitrasi itu ada persetujuan di antara kedua belah pihak untuk menyetujui kesepakatannya terhadap kesepakatan atau keputusan gitu ya. Jadi itu kemudian nanti di akhir nanti kita praktekkan di dalam sekilap nantinya itu karena tata caranya itu gitu ya. Jadi nanti kalau memang itu di dalam kedua belah pihak itu sepakatnya damai ya damai. Tapi kalau sepakatnya dia tidak damai ya berarti harus dengan yang terakhir dengan lewat pengadilan gitu. Nah, maka kita berharapnya di saat sesi yang fase yang mediasi ini dia bisa damai. Kita bisa damai jadi tidak sampai kepada yang terakhir di adjudication di pengadilan. Jadi tidak perlu misalnya. Nah, seperti itu. Maka nanti mediasi menurut Undang-Undang Kesehatan, nah itu dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya. Maka kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Oleh karena itu tadi urutannya di mediasi, kemudian bagaimana mediasi itu dilakukan. Bila dicapai kesepakatan damai ya sudah berhenti. Kalau tidak masih lanjut kepada meja hijau kan gitu ya. Mediasi dilakukan karena untuk bertujuan sebenarnya untuk apa? Menyelesaikan sengketa yang dimana seharusnya tidak usah dilakukan sampai ke pengadilan. Itu orientasinya di sana. Demikian, nanti kita praktekkan pada saat bagaimana mengatasi atau ending komplain itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Belum ada. Mas Rian Sofian, silakan. Oh ya, silakan Mbak Nadia. Mas Rian, di screenshot? Baik Bu, tadi sudah saya screenshot Bu. Mbak Bedara, Mbak mau tanya boleh? Sudah? Ke CO Inster, Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Kita tutup dengan doa selesai belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih atas perhatiannya. Mas Riyad, setelah ini saya kirim ya ke WA ya materinya ya. Iya Bu. Baik Ya. Bu. Jaga kondisinya, jaga kesehatannya. Mudah-mudahan kalian selalu selesai.